Tuhan, kami mengucap syukur akan segala kemurahan dan anugerah-Mu, karena Engkaulah Allah kami yang luar biasa. Maka dari itu Tuhan, karuniakan kepada kami roh pengertian, supaya kami dapat mengerti benar-benar apa kehendak-Mu dalam hidup kami, supaya nama-Mu dimuliakan di dalam kami. Terima kasih Tuhan, buat kami mengerti dan belajar akan firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Ratapan Fatsal yang ketiga. Ratapan Fatsal yang ketiga. Ratapan Fatsal 3. Mulai ayat yang ke-25. 24. Ratapan Fatsal 3 mulai ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah dia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia, kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Saudara, sampai di sini Yeremia ini adalah seorang nabi yang kenyang dengan penderitaan, saudara. Dan pada waktu dia muda, dia tidak pernah mau dipanggil Tuhan. Jadi kalau saudara baca di dalam kitabnya Nabi Yeremia, itu pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan, dia nolak. Dia berkata begini, Tuhan aku masih muda, Tuhan aku tidak bisa apa-apa, aku tidak bisa ngomong, aku lemah. Tapi justru firman Tuhan berkata aneh, saudara. Maka dari itu saudara dan saya kepingin dekat Tuhan loh. Ya maka dari itu mesti belajar. Ya toh? Nah, kalau Tuhan itu berfirman, saudara harus bisa mengerti maksudnya Tuhan. Sebab kalau saudara tidak mengerti maksudnya Tuhan, saudara pasti kecewa. Mengapa? Banyak orang Kristen pertama giat, rajin, semangat. Setahun, 2 tahun, lama-lama kecewa. Saya kemarin melayani di Serang, ada seorang muda berkata begini, Pak Yusa ini kalau khotbah terus terang, enggak masuk akal. Enggak masuk akal Pak. Aku bilang, betul.
saya tidak sakit hati atau bilang, wah kamu enggak. Benar. Kenapa? Kalau masuk akal itu manusia. Kalau tidak masuk akal itu Tuhan. Iya dah? Duh, lah kamu ini mau mengenal Tuhan atau mengenal manusia? Hah? Tuhan. Ya sedia tidak masuk akal. Sedia dikatakan orang gila. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak bisa diduga, tidak bisa dipikirkan. Tidak bisa. Karena Tuhan berkata, pikiranku jauh daripada pikiranmu. Makanya dia bilang, saya bilang, kamu sudah baca Alkitab? Oh, dulu pernah. Berapa lama? Setahun. Terus? Tidak ada apa-apa tuh Pak. Ya aku ya kecewa. Nah makanya aku bilang itu. Kue rugi. Aku bilang. Karena apa? Karena kamu cari Tuhan, tapi kamu batasi dengan pikiranmu dan kehendak dan prinsip dan polamu. Polanya Tuhan, ukuran bajunya Tuhan. Mbok ukur saya bajumu, tidak cukup. Tidak cocok saya bilang. Kalau kamu mau mengenal Tuhan, ya kamu mesti kenali polanya Tuhan. Jangan pola kamu. Bisa ngalami? Loh, kalau tidak ngalami Alkitab itu bohong. Dan saya terus terang tidak mau jadi calo surga. Calo surga tahu toh? Tahu tidak calo? Surga, tapi dia sendiri tidak masuk surga. Bandung, dia sendiri tidak pergi ke Bandung, cuma terima duit komisi. Tidak mau saya bilang. Saya berani mengatakan karena apa? Karena saya sendiri sudah pernah dibawa ke surga. Tidak cuma sekali. Dan Tuhan berkata begini sama saya. Cocok enggak sama Alkitab? Saya bilang, wah luar biasa. Cocok dan bahkan banyak yang belum terungkap. Mana ada diungkapkan di sini kalau nanti di surga itu enggak seperti di dunia. Artinya kalau saya punya kepengen, enggak perlu ngomong. Loh. Di sini kamu kepengen kamu ngomong sama saya apa kamu diem saja saya tahu dewek. Ya kalau kamu ngomong ya enggak ngerti. Tapi kalau di sana enggak. Mamanya aku kepengen ketemu sama seseorang di sana. Saya ngomong, aduh kok kepengen. Langsung. Dalam waktu sekejap, blek, sudah ketemu sama dia. Ketemu, kamu mau ngomong apa? Dia sudah baca pikiranmu, sudah ngerti. Hehehe, ketawa-ketawaan. Loh gitu. Jadi di sana lidah ini tidak perlu dipakai. Tapi tidak perlu buat memuji Tuhan. Tapi tidak dipakai untuk gosip, ngobrol. Sebabnya di sini sudah terlalu kotor, saudara. Maka dari itu ini tidak ada di Alkitab. Tapi kalau kamu tidak ngalami dewek, tidak bisa ngerti. Tapi kalau ngalami, tidak pernah lupa. Itu Tuhan luar biasanya. Nah, ini saudara, Yeremia pada waktu muda dia difirmankan, aku akan pakai engkau untuk bangsa menjadi nabi untuk bangsa Israel dan aku akan buat dahimu sekeras intan. Batu intan. Jadi tidak akan ada yang bisa memecahkan. Wah, aku akan membentengi kamu. Aku akan memelihara kamu. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan kamu. Nah, kira-kira kalau dengar firman gitu, mau enggak kalau disuruh Tuhan? Mau ya toh? Wong dijago, dibentengi. Tapi kenyataannya saudara baca coba. Apa pengalaman Yeremia? Dimasukin penjara, dimasukin sumur yang tidak ada airnya tapi ada lumpure. Dikasih makan roti sedikit, kelaparan, kehausan. Loh, cocok enggak sama firman Tuhan? Enggak cocok. Enggak cocok karena pikiranmu punya konsep kalau Tuhan melindungi pasti enak. Lah ya salahmu toh.
Karena kamu tidak kenal Tuhan. Tapi kalau saudara kenal Tuhan, saudara tidak pernah kecewa. Dan Tuhan itu lucu, suka bikin ketegangan. Makanya ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedep. Loh, sebab Tuhan itu kalau tidak membuat ketegangan atau membuat kamu ngeri, kamu tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Sebabnya apa? Sebabnya manusia itu kalau tidak dipepet sampai gepeng belum nyerah. Karena apa? Kenapa? Karena kepinteran. Makanya orang paling pinter itu susah masuk surga. Maka dari itu saudara, Yeremia sampai akhirnya dia membuat Alkitab, membuat ratapan. Ratapan itu sukacita atau nangis terus. Sebabnya apa? Sebabnya dia melihat apa yang akan direncanakan Tuhan untuk bangsa Israel. Penderitaan demi penderitaan. Tapi apakah dia meratapi dirinya atau meratapi bangsanya? Meratapi bangsanya. Buat dirinya sudah enggak. Karena apa? Dia kenal. Makanya dia berkata di dalam ayat yang ke-24 berkata apa? Tuhan adalah bagianku. Jadi dia tidak pernah takut saudara. Tidak pernah kecewa. Kenapa? Setelah dia pengalaman dengan Tuhan selama hidupnya, dia melihat luar biasa Tuhan itu. Itu saya alami, makanya saya bilang, turut Tuhan, kamu pasti tidak kecewa. Kalau dihitung bayarmu sama hadiah yang kamu dapat, itu luar biasa, murah ternyata. Tapi saudara belum lihat hadiahnya, baru lihat penderitaannya. Sudah kecewa, ya tidak bakal dapet hadiahnya. Kenapa? Tidak kuat Tuhan, betul kan? Padahal Tuhan bilang apa? Aku tidak akan membiarkan engkau dicobai lebih dari pinter, kekuatanku. Ngerti dah ya? Tapi tidak ngalami kok. Jadi saudara itu kalau firman Tuhan berkata begitu, saudara terimanya harus bagaimana? Waduh, aku kena pencobaan. Jadi kalau tambah lama tambah parah, harusnya tambah baik. Ngerti? Sebabnya apa? Sebabnya selama kekuatanmu masih, itu belum berhenti. Kalau sudah mepet, habis. Lah itu, jadi kalau tambah banyak, sampai kamu sudah mulai kecepet gak kuat, itu mau selesai. Jadi kalau selama kamu masih kuat, belum selesai. Lah kamu ini mau selesai atau mau lama? Mau cepat atau lama? Kepengennya cepat dah. Tapi kalau dipercepat, ditambahi, kamu ngeluh, dak gua Tuhan. Makanya kalau ada orang minta didoakan, dia bilang, Pak, saya kok tambah sakit Pak. Oh itu benar. Loh Pak, saya ini minta didoakan supaya cepat sembuh. Oh enggak. Tambah sakit. Iya itu yang benar. Loh kita Pak, supaya kue dak kuat. Ya sudah doa kuat, kepepet agak. Terserah Tuhan. Nah, Tuhan. Ngerti? Ngerti? Tapi jangan ngerti toh, alami. Kalau sudah ngalami, baru wah Tuhan luar biasa. Sebab Tuhan itu aneh saudara. Contohnya ya, saya tidak mau ke Australia, ke luar negeri, tidak mau. Nah, terus saya dibangunin Tuhan. Bisa, kaget, siapa yang megang-megang aku? Wong tidur tidak ada orang kok, diceplek, blek gitu. Siapa sini aku bilang. Tapi saya bangun tidak ada orang, sadar aku sembahyang. Pasti Tuhan ya. Ada pasti Tuhan. Saudara tidak berakal berani ngono karena belum kenal. Diceplek gitu, tidak ada orang mengkorok. Iya toh? Karena Tuhan itu roh, betul? Nah, jadi tapi sebetulnya Tuhan itu tidak roh, saudara. Tuhan itu punya daging, punya daging, punya tulang. Cuma daging dan tulangnya baru, tembus tembok.
Jadi tidak bisa dilihat. Kalau Tuhan tidak melihatkan diri. Nah itu. Jadi bisa dirabah, dipegang bisa. Makanya dia nyeplek saya ya bisa. Wong memang punya daging dan tulang. Apa sih Tuhan? Kamu pergi ke luar negeri. Males Tuhan, aku bilang. Pergi, ya sudah. Tapi jangan lama-lama ya. Ya. Jadi Tuhan bilang ya. Lah pikiran saya tidak lama itu paling seminggu ya dah. Itu pikiranku. Ya, kamu tidak tanya, ya Tuhan tidak jawab. Dia bilang ya. Habis itu langsung ada bel kering dari Australia. Waduh. Dia bilang, "Pak, pelayanan ke sini dong." Nah, saya mau bilang enggak berani toh. Wong Tuhan ini sudah pesen no. Ya, tapi tidak lama-lama. Berapa? 2 bulan, enggak. Ya tahu langsung enggak. Sebulan mau enggak? Saya bilang enggak. Tuhan ini ngomong, "Ya." Loh. Aku bilang, "Loh Tuhan, engkau tadi kan ngomong toh, enggak lama-lama toh." Iya. Ya enggak lama itu kan harusnya cuma seminggu. Loh, menurut kamu buat aku sebulan itu enggak lama. Wong 1000 tahun sehari. Mateng aku kalah lagi. Aku bakal ya, aku bilang gitu. Terus Tuhan bilang, "Aku enggak ngakali kamu yang enggak ngerti." Benar enggak? Makanya Tuhan itu lucu. Seperti saya ke Amerika, saya 3 minggu yang lalu baru pulang dari Amerika. Saya ini paling enggak tahan di pesawat. Kalau di pesawat itu kayak ayam yang kena flu. Dan sekali ini enggak ke Australia, ke Amerika, saudara. Langsung dari sini terbang berapa itu? 12 tambah 6 jam. 18 jam terbang. Nunggu di Taiwan 5 jam. 23 jam. Tapi nyatanya sampai sana ya, Petrus Agung bersama dengan Petrus Agung dan istrinya, dia bilang, "Loh Pak, kok seger terus Pak?" Enggak tahu, aneh itu. Kamu enggak tidur baca Alkitab, sembahyang, lah kok seger terus? Lah enggak tahu. Aku tak pikir-pikir, enggak mau mikir di pesawat kok. Pusing dan ya wis anggap aja di rumah. Selesai tidur. Sebabnya apa? Saya baru tahu, saudara. Mengapa saya itu di pesawat kok bisa seger terus? Karena sebelumnya itu Tuhan sudah latih. Dengan saya tidak sadar. Cuma saya itu nurut. Kenapa? Tidur jam 10, jam 1 dibangunin. Sembayang. Sampai jam 3. Tidur lagi jam 5 bangun lagi. Sembayang. Jadi tidurnya kacau. Saya tidak ngerti, memang sengaja sama Tuhan, seharian sama saya itu beberapa minggu itu dikacau sama Tuhan. Siang jadi malam, malamnya jadi siang, dikacau kayak gitu. Aku bilang, Tuhan kok aneh sih? Tapi saya ini nurut saja ya, ben lah. Baru tahu di dalam pesawat, pantesan aku di Amerika kok ya ndak kacau. Ndak jet lag, ndak lesu. Karena apa? Tidur sejam, bangun lagi baca Alkitab, sembahyang, tidur lagi sejam. Ya biasa, wis kacau. Di sini malam, sana siang, sana siang, sini malam. Ya enggak kacau. Ya biasa karena sudah ngerti, saudara. Saudara kerap kali kalau dikasih tahu Tuhan, "Aku mau didik kamu." Wah, sudah punya bayangan yang takut. Yang Tuhan mau, Alkitab berkata apa? Kesusahan sehari cukup sehari. Besok urusan. Tapi kamu bisa gitu enggak? Kamu mikiri hari besok enggak? Sebulan lagi dipikiri enggak? Tahun lagi dipikiri enggak? Dipikiri? Itu melanggar firman mana? Tahu melanggar? Tahu toh? Tapi dilakuin terus toh? Nah itu namanya ndablek gitu. Maka dari itu saudara kita harus belajar. Kalau saudara itu nurut, saudara itu semua sudah disiapkan Tuhan. Luar biasa. Nah, dari Indonesia Tuhan bilang, "Istrimu tidak boleh ikut ke Amerika." Kenapa Tuhan? "Aku mau bawa kamu ke tempat lain." Lah saudara, sampai di Amerika jedet telepon dari Brasil. "Pak, mampir sini." Aku bilang, "Tidak mau." Tuhan bilang, "Aku kan sudah ngomong." Ya. Ternyata saudara terbang dari Brasil ke Amerika itu 19 jam.
Aja kan sama ambek pulang ke Indonesia. Bayangin saudara, di pesawat 12 jam, tambah lagi 5 jam, nongkrong di airport 5 jam. Tapi saudara tahu, itu lumayan kalau nemuin anak-anak Tuhan banyak atau orang Indonesia banyak. Di sana nemuin orang Indonesia berapa? 1. Sebab apa? Cuma perempuan Ambon 1 yang minta saya datang ke sana. Suaminya warga negara Belanda. Jadi saya sampai sana itu tidak kenal orangnya, belum kenal. Sini orang Indonesia 1, saya tok. Saya bilang, Tuhan engkau utus untuk orang 1. Iya. Saudara, ngerti ya? Kalau engkau menyenangkan hatinya Tuhan, siapa saja diperintah untuk melayani engkau. Tuhan Yesus begitu enggak? Untuk orang gila di Gadara, Tuhan khusus datang sama rombongan lagi. Nyembuhin orang itu, habis itu pergi lagi, diusir. Betul? Hanya karena orang 1. Tuhan itu sayang. Saya ngalami, makanya saya sudah ngalami, sekarang saya dibuat gitu. Makanya apa? Saya tahu, oh memang Tuhan tuh maunya gitu ya sudah. Padahal biayanya mahal loh saudara. $1.000 terbang ke sana bolak-balik. Tapi ya Tuhan maunya gitu ya sudah. Karena apa? Karena saya sudah ngalami, jadi saya tidak kecewa. Kalau tahu, loh kok cuma 1 orang kecewa? Tidak. Sukacita saja. Wong Tuhan ini mau nih gitu kok. Saya pernah ngalami. Nah, makanya itu saudara itu ngalami sendiri. Saya jalan-jalan, ini liburan loh. Hanya karena liburan, bukan karena pelayanan. Saya, istri sama anak-anak pergi Australia. Di Australia anak-anak bilang gini, Papa, yuk pergi ke Gunung Salju. Ke Melbourne sebelah sana. Ya. Yuk, pergi. Saya doa, Tuhan, timingnya yang pergi itu kapan yang tepat? Lusa. Ya saya lusa, berangkat. Saudara tahu, kalau Tuhan ngomong, saudara harus perhatikan. Kenapa? Pasti ada pencobaan. Jangan saudara kira kalau firman Tuhan ngomong itu terus kamu tahu, wah jalannya mesti mulus. Tidak. Karena setan mau menggagalkan. Jadi saudara tahu, saya sama rombongan nyewa mobil sampai di Melbourne. Saudara tahu, makan siang di restoran, ketemu orang Indonesia banyak dan orang Australia, kenalan adik saya. Adik saya itu warga negara Australia. Pulang dari gunung es, gunung salju. Pulang semua. Jadi penuh di Melbourne. Restoran pun penuh. Sampai dia ketemu sama teman-teman bilang, loh kamu kenapa kok di sini katanya ke gunung salju? Ah percuma, kita di sana 3 hari. Hujan gede terus, jadi bukan salju ini ada, tapi leleh semua. Habis. Coba. Anak-anak bilang, loh Pak, katanya Tuhan lusa. Besok lusa. Loh kok sekarang leleh kamu apa? Saya bilang, kamu jangan terpengaruh. Percaya kalau Allah mau berfirman, itu Allah mau punya rencana yang luar biasa. Kamu belum ngerti, tapi nanti sampai sana baru tahu. Nah, terus bagaimana Pak? Dia jalannya caranya gitu, praktek berjalan dengan Tuhan itu begitu. Firman Tuhan jalani, kamu lakuin jalani. Jangan cuma dengar, oh ya bagaimana nanti, keliru. Jalan. Nah saya jalan sampai sana, adik saya bilang, terus saya bilang, kalau enggak terus, nanti tidak lihat kemuliaan Tuhan. Semua orang bilang, percuma. Kita naik cuma 1 mobil, yang turun renteng-renteng. Langsung asal ketemu. Bilang balik tidak ada salju, percuma. Saya bilang terus. Nah, gila enggak? Menurut manusia gila. Nah, saudara tahu?
Sore itu kita tidur di bawah gunung. Artinya ada motel, Tuhan bilang masuk sini. Motelnya pun kosong. Karena apa? Orangnya pulang semua. Aku bilang loh Tuhan itu luar biasa. Tek motelnya penuh, wong ini liburan, kita kan tidak dapat tempat. Hamba Tuhan sama keluarganya mau datang, disiapkan semua pulang. Nah, lalu semua sudah kosong, aku kan enak-enak. Jadi rumah dipakai sak keluarga dewe, kan seneng. Nah, saudara tahu? Aku bilang semua tidur, istirahat, siap besok. Ngapain? Dia bilang, kamu lihat kemuliaan Tuhan. Saudara tahu? Kita tidur enak, senang, makan enak. Besok bangun pagi, bingung saudara. Bingungin apa? Turun hujan salju, kayak hujan air, lebatnya luar biasa. Gelap. Wah, lah kok saljunya kayak gini? Terus kita tanya sama manajer hotel, motel. Loh ini belum pernah terjadi kayak begini. Kemarin dulu itu hujan terus sehingga salju tidak ada. Hari ini mulai jam 12 malam sampai jam 8 pagi saljunya tuh turun kayak hujan lebat. Ini pasti di puncak saljunya penuh ini. Orang-orang pulang itu kecewa itu. Tidak dapat ada salju. Lah kamu mau kemana? Kita mau naik. Wah luar biasa. Saudara, kita sampai di puncak. Saljunya penuh. Sepi. Kita sak keluarga suruh mainan sepuas-puasnya. Terus kita tanya sama yang di rumah itu. Bilang apa saudara? Kemarin kalau Anda datang 3 hari sampai kemarin, Anda tidak bisa berjalan dan main di salju. Kenapa? Orang kayak semut. Jalan saja susah, berjubel. Tapi orang kemarin 3 hari hujan terus, semua pulang, kamu datang, wah luar biasa. Lalu anak saya bilang gini, kok enggak ngerti ya Pak kalau enggak ngalami? Iya. Hidup dengan Tuhan tuh ngeri-ngeri sedep. Jadi kalau melihat kenyataan yang kamu jalani, itu tidak mungkin. Tapi kalau nanti kamu sudah sampai di tempat, kamu melihat kemuliaan Tuhan. Dan kegenapan firman Tuhan digenapi. Maka dari itu saudara, kita perhatikan akan firman Tuhan. Di dalam ratapan ini Yeremia berkata, Tuhan adalah bagianku. Jadi saudara harus tahu, di dalam pengikutan kita kepada Tuhan, itu ada 2 bagian besar. Satu bagiannya Tuhan, satu bagian manusia. Mengapa? Karena di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga, Tuhan berkata begini sama Nikodemus. Apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Nah, saudara ini dilahirkan daging enggak? Ya, Ada yang bilang enggak tadi? Siapa? Saudara ini daging enggak? Dilahirkan dalam daging enggak? Iya, tapi saudara juga dilahirkan dalam roh. Jadi di dalam diri saudara ada daging, ada roh. Nah, maka dari itu saudara harus mulai belajar. Sebab di dalam Galatia 5 dikatakan apa? Kalau saudara dan saya hidup di dalam roh, maka keinginan daging tidak kamu lakukan. Nah, makanya itu saudara mesti belajar. Ada bagian roh, itu bagiannya Tuhan. Ada bagian daging, bagiannya manusia. Nah, ini saudara harus lihat. Nah, supaya saudara dan saya jangan kecewa, saudara harus dalemi akan bagian Tuhan. Saudara harus dalemi bagian daging, bagian manusia. Sebab di dalam kitab Amsal dikatakan apa? Mazmur bilang apa? Atau Amsal, mengenal akan dirinya sendiri adalah bijaksana. Kenapa orang Kristen banyak kecewa? Karena dia menuntut bagiannya Tuhan.
Kerap kali saudara sakit. Tidak disembuh-sembuhin Tuhan. Saudara bilang apa akhirnya? Kan Tuhan kuasa. Tuhan mau kan bisa. Tapi kenapa sih kok Tuhan tidak mau? Ya, hah? Betul ya? Kalau kamu ngomong gitu itu kamu ngejek Tuhan enggak? Nyela Tuhan enggak? Kurang ajar enggak? Karena saudara enggak ngerti bagian Tuhan. Saudara harus ngerti bagian Tuhan. Satu, Tuhan itu mutlak maha kuasa. Dia mau melakukan kepada saudara apa? Haknya Tuhan. Saudara tidak bisa protes. Ya? Nah, kamu ngomong sama jiwamu. Jadi kalau kamu seolah-olah diperlakukan sama Tuhan tidak adil, seolah-olah. Karena contohnya di dalam pembacaan tadi ada toh. Kalau kamu ditampar, adalah baik orang muda itu merebahkan diri dengan mukanya ke debu. Siapa tahu ada harapan. Itu kata-kata Yeremia kenapa? Karena dia supaya menyadarkan diri, menyadari dirinya, dia supaya belajar mengagungkan Tuhan. Bahwa Tuhanmu itu tidak senang lihat kamu dihina terus itu tidak. Tapi ada pembalasan dan waktunya Tuhan. Tapi saudara kepengennya apa? Dibelanya minta cepat-cepat. Tidak bisa. Saudara melakukan bagianmu, Tuhan nanti melakukan bagiannya. Jadi lebih baik saudara kenali Allah. Dia maha kuasa, dia punya otoritas, dia mau melakukan apa saja kehendak dia. Dia mau ngapa-ngapain saudara, itu haknya dia. Tapi saudara harus kasih tahu jiwamu. Tuhan adalah bagianku. Apanya dilakukan Tuhan. Karena aku ada di dalam hidup, di dalam roh. Dan itu Tuhan bagianku. Apapun yang dilakukan itu pasti baik. Meskipun sementara ini tidak baik. Nah itu caranya saudara harus ngomong sama jiwamu. Tanam. Sehingga saudara tidak menghakimi Tuhan, saudara tidak menilai Tuhan, saudara tidak jatuh dalam kekecewaan. Omong. Makanya saya bilang, kalau kamu belum dicap orang gila itu belum Kristen. Karena orang Kristen, orang gila itu ngomong dewek. Nah kamu yang ngomong. Jangan takut. Jangan ngeluh. Percaya Tuhanmu maha kuasa. Tuhan tidak suka kamu dibikin gini. Tapi Tuhan nunggu waktu. Pasti Tuhan akan bertindak. Gitu. Jadi kamu lalu tenang, terima. Nah, itu bagiannya Tuhan. Nah, bagian saudara apa? Bagian saudara itu membaca firman Tuhan yang pertama. Supaya saudara mengenali akan perbuatan-perbuatan ajaib Allahmu. Dan saudara mengenal watak dan peranganmu. Kelemahan-kelemahanmu di mana? Bagian saudara itu adalah belajar firman Tuhan, lalu berkaca dengan firman, kamu lihat dirimu sendiri. Lalu apa? Sangkali diri. Lalu kalau sudah kamu lihat, kamu harus sangkal diri. Menyangkal diri itu gampang-gampang susah, saudara. Baca Alkitab tuh gampang-gampang susah. Karena apa? Ngantuk. Sulit. Karena setan tahu kalau kamu tahu firman Tuhan banyak, kamu punya kuasa. Makanya dibikin ngantuk. Tapi saudara harus berlawan. Ngantuk, baca terus. Makanya kalau baca Alkitab itu jangan dipilihin. Mazmur, Amsal, yang enak-enak. Baca Alkitab itu seluruhnya. Kalau sampai bilangan imamat ngantuk, melek. Nah itu dihitung Tuhan, saudara. Sebab kerja roh di dalam Yohanes 3 bilang apa? Pekerjaan Roh Kudus itu seperti angin. Saudara tidak lihat anginnya, tapi saudara lihat akibatnya. Ngerti? Nah itu kerjaan roh. Nah jadi kalau bagian saudara itu melakukan bagianmu, di sana itu dicatat oleh Tuhan. Nah nanti ditimbang, Tuhan nanti bertindak. Kamu memetik hasil buahnya.
Sehingga saudara sekarang dibiarkan seolah-olah tidak ada pertolongan, dibiarkan terus. Jangan takut. Pada satu saat nanti Tuhan buka tal. Loh kok aneh? Bukan aku, tapi Tuhan. Itu caranya Tuhan. Maka dari itu di sini dikatakan, lihat. Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Nah, ini saudara harus tahu. Sebab saudara kerap kali punya pandangan kalau dari Tuhan tuh mesti yang baik-baik tok gitu. Kenapa dikatakan di dalam ayat ini yang baik dan yang buruk? Sebab yang buruk itu kutuk. Contohnya zaman sekarang. Anda lihat Indonesia ini sekarang kelihatannya sudah mulai tenang loh. Dolarnya sudah mulai turun ya dah. Tapi siapa yang percaya? Direktur bank sendiri tidak percaya kalau turunnya ini sudah tenang. Nah, ragu-ragu, jangan-jangan nanti meledak lagi gitu ya. Sebab apa? Sebab Alkitab sudah ngomong di dalam kitab Daniel, orang cerdik, orang bijaksana, orang pandai, semua akan berguguran jatuh. Karena memang disengaja Tuhan dijungkir balikkan supaya orang sadar bahwa ada Allah yang maha kuasa. Jadi saudara tidak usah takut, isu-isu dibiarkan Tuhan. Tentang isu ada ndak ayat di sini? Ndak ada? Oh, makanya baca Alkitab. Tentang isu baca Yehezkiel. Ayo tak ceritain. Nanti saudara baca, lihat sendiri. Tuhan itu luar biasa saudara. Di dalam Yehezkiel pasal yang ke 21. Ayo baca ayat yang ke-7. Dan kalau mereka bertanya kepadamu, mengapa engkau mengeluh? Jawabnya, karena suatu berita. Kalau berita itu sudah tersiar, setiap hati akan menjadi tawar, semua tangan menjadi lemah lesu, segala semangat menghilang dan semua orang terkencing ketakutan. Nah, isi udah. Sekarang sedang terjadi apa? Isu apa? Dukun santet. Ngerti tak? Jadi itu semua sudah tertulis di dalam Alkitab. Jadi saudara punya Tuhan luar biasa enggak? Nah ya tidak usah takut. Jadi kalau ada isu-isu, oh itu sudah. Orang dengar isu bisa kencing-kencing itu. Ketakutan. Tapi kamu turut terkencing-kencing. Lah ya itu namanya bukan hak Tuhan. Itu sama dengan berita begini. Tuhan Yesus nanti datang seperti pencuri. Benar? Jadi kalau nanti Tuhan datang, kamu tahu enggak? Ini aku tuh ngajar kamu bolak-balik kok ya ini kok keluar sini metu kelas. Kamu ini kapan bisa pinter gitu loh. Jadi sampai kadang-kadang saya itu jengkel. Lah kalau Tuhan Yesus nanti datang kamu enggak tahu itu kan kamu ketinggalan. Loh, kamu ini mau ketinggalan enggak? Lah kok enggak tahu? Karena kata-kata itu berkata Tuhan datang seperti pencuri. Tapi kan itu untuk orang enggak kenal Tuhan. Buat kamu enggak seperti pencuri. Karena apa? Karena kamu berjaga-jaga. Ada ayatnya. Ada enggak? Baca di Tesalonika. Kamu ini. Loh, tapi karena yang yang bilang enggak tahu itu cuma beberapa, tapi biarpun begitu Tuhan tuh sayang. Jangan lalu bilang, "Wis biar tinggal." Kasihan dong. Loh, 1 Tesalonika 5 ayat 4. Saudara itu yakin bahwa semua
sudah ada tertulis buat saudara dan buat orang tidak kenal Tuhan. Yang buat saudara perhatikan, jangan nerimanya pakai konsep dunia. Tuhan datang seperti pencuri. Oh, jadi kita tidak tahu. Udah salah. Itu biarin mereka. Tapi Alkitab berkata apa? Ayat 4 ini. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Loh, sekarang jelas. Jadi yang tadi jawab tidak tahu, jelas ya. Sekarang kalau ditanyai, kalau Tuhan datang, tahu enggak? Tahu. Biarpun datang seperti pencuri, buat orang lain pencuri, buat saya enggak. Gitu. Makanya baca Alkitab. Nah, lalu saudara, kita hidup di dalam keadaan yang seperti ini. Nah, saudara, itu bagian saudara, jangan terlalu memperhatikan apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Tapi perhatikan apa yang Roh Al-Kudus berbicara. Sebab Alkitab sudah berkata kepada kita di dalam Wahyu 3 ayat 10. Dikatakan apa? Supaya saudara dan saya itu selalu waspada. Tetapi melakukan bagian saudara, jangan lupa. Karena engkau, nah saudara dan saya, menuruti firmanku. Nah, jadi bagian saudara apa? Nuruti firman. Firman itu dibagi dua. Logos, Alkitab, dan Rema. Yang kamu turuti yang mana? Dua-duanya. Kalau remato nanti tidak ngomong terus kue tidak apa-apa. Gitu terus. Tapi ada yang umum, ada yang khusus. Nah, kapan rema itu dituruti? Kalau dalam keadaan tertentu. Situasinya terjepit, situasinya mendesak, rema akan keluar. Tapi kalau remanya tidak keluar, kamu melakukan sesuai dengan logos, firman. Ngerti? Jangan, makanya orang bilang, lah Tuhan ini tidak ngomong. Loh, lah jadi kalau Tuhan ini tidak ngomong, terus kamu ya tidak jalan. Ya salah. Ya jalan. Sesuai dengan logos. Nah, tapi jangan kebalik. Kebaliknya apa? Gini. Saudara ini banyak melakukan pekerjaan Tuhan atau melakukan kehendak Tuhan? Ayo. Lebih banyak melakukan pekerjaan Tuhan. Lebih senang melakukan pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan itu tidak usah dengar Tuhan. Sudah tertulis logos. Loh. Tapi kalau kamu melakukan pekerjaan Tuhan, giat sekali. Tuhan ini senang enggak? Nah, bingung lagi. Jangan bingung. Tuhan ini senang kalau tepat. Kalau kelebihan, tidak senang. Contoh nih. Suami istri rumah tangga punya anak. Lalu istrinya dapat tugas pelayanan. Melayani orang sakit, besuk. Terlalu seneng, besuk. Suaminya sama anaknya tidak diurusi. Tuhan ini seneng enggak? Enggak. Terus suami ini seneng enggak? Enggak. Lah, akhirnya rumah tangga ini berantakan. Nanti sing istri bilang apa? Kan aku melayani Tuhan. Kok Tuhan enggak bela aku? Lah terus Tuhan bela kamu bagaimana? Suamimu sering melayani siapa? Wong itu tugas kamu. Ya aku kan melayani orang lain. Loh kalau gitu ya suamimu cari pelayan baru dong. Loh salahin siapa? Loh aku Tuhan kok enggak bela aku. Loh kok enggak bela kenapa? Lah aku melayani orang lain. Lah kok suamiku kok nyeleweng? Bukan nyeleweng. Karena yang melayani enggak ada, cari pelayan baru.
Lah salahi siapa? Lah ini loh saudara, kerap kali itu orang tidak sadar. Melakukan kehendak Tuhan itu baik. Melakukan pekerjaan Tuhan itu baik. Tapi kalau terlalu melampaui kelewat rajin, tidak baik. Ngerti? Nah, sebaliknya orang yang senang melakukan kehendak Tuhan, karena dia males, berdalih. Tuhan ini tidak ngomong, aku ya diem aja. Lah, tidak kerja juga, salah. Saudara dan saya melakukan pekerjaan Tuhan, jangan terlampau banyak, jangan terlampau sedikit, jalan saja sesuai dengan kemampuan dan talenta yang kau diberi. Tapi samping itu di dalam diri engkau ada Roh Allah Kudus yang memimpin engkau dalam seluruh kebenaran. Jadi di dalam kamu melakukan pekerjaan Tuhan, dalam segala perkara bertanya kepada Roh Allah Kudus. Tuhan Roh Allah Kudus, apa yang saya harus lakukan? Pimpin dong Tuhan, yang mana yang bagianku, yang mana yang bukan bagianku. Jangan bagiannya orang kamu serobot. Makanya kerap kali itu, waduh Pak, waktuku habis terus. Pekerjaan Tuhan itu banyak sekali. Saya bilang ngawur kamu. Wong anak Tuhan itu banyak. Tiap orang itu punya pekerjaan dan bagian sendiri-sendiri. Kalau setiap orang melakukan bagiannya dengan baik, pasti nanti sinkron. Ya toh? Yang satu meletakkan dasar. Yang lain Tuhan sudah nyiapin orang yang nyusun. Lah saudara kepengen ini, dasarnya sudah tak letakin, kok yang susun tidak ada? Ya terpaksa saudara lagi. Ya, ngawur, bagiannya orang mau ambil. Tidak boleh. Kalau bagiannya orang lain belum nyusun, tuh orang lain itu bertanggung jawab sama Tuhan, bukan bagian kamu. Ngerti? Karena ada rasul, ada nabi, ada pengajar, ada penginjil, ada guru, ada penasehat, sendiri-sendiri. Jangan dirangkap semua. Makanya saya itu orangnya rileks. Pokoknya saya ngerjakan bagian saya, sudah ya sudah. Orang lain yang nyambung, tidak disambung, ya tanggung jawab penting digantung ya kamu. Lah ya, jangan kita posing-posing saudara. Semua orang punya jatah sendiri-sendiri, punya bagian sendiri-sendiri. Jangan punya konsep sendiri, punya kacamata sendiri. Maumu harus begini. Kalau dengar firman itu harus berdoa. Tuhan, maksudnya itu apa? Buat aku apa? Jangan semua firman itu ditelan terus buat kamu, terus kamu niru-niru. Salah. Sebab iman kita berbeda, watak kita berbeda, bagian kita berbeda. Ngerti? Kalau kita sudah disuruh, lakukan. Jangan pakai banyak pikiran. Lah mana mungkin? Mana mungkin? Memang tidak mungkin, tapi buat Tuhan mungkin. Bersama dengan Tuhan mungkin. Karena Tuhan itu luar biasa. Saya ngalami banyak saudara. Saya ke Amerika, terus orang bilang gini, Pak, kamu kalau ke Amerika itu tidak seperti di Indonesia. Kayak apa? Kenapa? Orang Amerika itu Pak, semua kerja. Orang Indonesia di sana itu kerja semua. Duit itu dipegangi terus. Kenceng. Tidak ada Pak, persembahan pribadi, ngasih-ngasih. Tidak ada. Kalau kolektor ya sudah kolektor. Aku bilang, loh kenapa kok? Kenapa begitu? Kok kamu ngomong gitu? Ya ini lain Pak. Aku bilang, di mana saja Tuhan kita sama. Tidak ada beda. Yang beda itu manusianya. Tapi kalau Tuhan sudah bertindak, tidak ada yang mustahil. Allah kita Allah yang luar biasa. Ya, omongannya gini, ya semoga. Kalau kamu bilang semoga, kamu tidak akan mengalami. Tapi saya berkata Allahku tidak pernah berubah. Saya diutus kemana? Saya diutus, tapi saya tidak pernah cari duit. Saya dapat persembahan berapa? Kalau Tuhan bilang salurkan, salurkan. Kantongi, kantongi. Tidak urusan. Saudara, lalu di sana nanti Pak, jangan kecewa, enggak usah urusan. Baru gitu ketemu seseorang saya besok.
Lalu orang tinggal di Amerika sudah lama. Pak, ini saya diperintah Tuhan ngasih berkat Pak Yusak. Loh, baru diomongi gitu malah saya disodori berkat. Amplop. Loh, aku bilang, loh kok ada? Katanya tidak ada. Orang di Amerika ngasih-ngasih. Oh, tapi paling banyak $100. Dia bilang gitu. Oh, ukuranmu gitu. Tak buka, tak sobek, saudara. Omong tebel loh. Hitung berapa? $1.000. Biar motor bundur. Ini orang satu, Pak. Loh tadi kamu lihat sendiri yang ngasih 1.000. Kok ada ya, Pak? Enggak, makanya itu. Jangan batasi Tuhan. Orang tuh suka duit enggak? Suka. Tapi kalau Tuhan perintah diberi enggak? Beri. Gagak suka daging enggak? Tapi kenapa kok dikasih Elia? Kok enggak dimakan dewek? Karena Tuhan yang merintah. Gagak pada waktu ngambil daging buat Elia, secuil atau segelondong? Secuil. Segelondong. Padahal gagak sendiri kalau ngambil secuil sedikit, betul? Tapi kalau buat Elia gede lah. Kalau dikasih segini dibakar habis. Elia ini kelaper. Ngerti? Orang juga suka duit. Tapi kalau Tuhan bilang beri yang banyak. Banyak enggak? Banyak. Jangan batasi, saya bilang. Makanya dia bilang, luar biasa ya Pak. Saya lihat hidup dengan Tuhan itu bagaimana. Allahmu, Allah yang maha kuasa. Yang penting lakukan bagian kamu, Tuhan akan melakukan bagiannya. Jangan mikir dulu, aku ke Amerika, nanti pulang bawa dolar. Malah enggak bawa apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan sudah bilang, apa yang tidak pernah kamu pikir, apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah kamu lihat, itu yang disediakan Tuhan. Betul? Nah, tapi jangan ngakali Tuhan. Ngakali ini bagaimana? Gini, enggak mau mikir lah. Tapi tidak dijerati lumayan. Siapa tahu loh, mengarep, sama aja. Hidup di dalam roh sama daging itu beda, saudara. Sebab hidup di dalam roh itu tidak bisa kamu pikirkan. Saya pernah dititipin orang. Pak, nanti kalau doa, kalau ketemu Tuhan Yesus, tolong sih Pak, tanyakan saya gini. Titip. Saya bilang, kamu ini titip-titip karena kamu belum kenal hidup dalam roh ya. Loh, hidup dalam roh kenapa Pak? Kalau ketemu Tuhan Yesus kan bisa ngomong, nggak bisa. Aku sendiri ngalami gini. Aku nanti ketemu Tuhan Yesus tak tanya ini. Waktu ketemu Tuhan Yesus, blank, lilang semua. Tahu nih, nangis. Terus karena kasihnya Tuhan luar biasa. Tuhan kok baik. Isan ngomongin cuma bila, terima kasih Tuhan kok baik. Tapi kok mau mengunjungi aku sih Tuhan? Aku orang dosa kok gini. Cuma itu tak. Nanti Tuhan Yesus sudah pergi. Loh, aku tadi kok tidak mau tanya? Tidak bisa, saudara. Makanya kalau kamu dapat penglihatan, pikiranmu daging sama roh beda. Tidak bisa, saudara. Tidak sama. Nah, di situ saudara nanti belajar hidup dalam roh itu bagaimana. Kalau saudara baca firman dan berdoa, nanti meningkat dengan sendirinya. Nah, naik tingkat ke tingkat. Saudara tidak bisa bilang, harus bagaimana ya Pak? Supaya dapat dekat dengan Tuhan, dengar suara Tuhan, harus begini. Tidak bisa. Saudara selalu tanya gini, supaya bagaimana masih Pak? Supaya dekat. Aku bilang, baca Alkitab, doa. Sudah, berapa lama? Seminggu. Ya. Baru seminggu sudah minta. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa dibatasi. Saudara lakukan, tiap-tiap orang itu diminta, dituntut Tuhan tidak sama. Ada yang baru, saudara. Saya sampai heran-heran. Ini orang di Tanjung Duren. Baru, saudara. Sudah Tuhan ngomong. Memberi penglihatan. Lah,
Sebabnya apa? Sebabnya Tuhan tuh tahu nyonya itu macan betina. Nyonya itu macan betina, saudara. Gualai setengah mati. Tuh suaminya itu loh sini putih-putih semua. Saya pikir, loh kenapa sih tanganmu kok bisa putih-putih? Digerautin. Digerautin siapa? Saya bilang, macan. Loh, kamu hidup sama macan? Dia bilang, iya, istri saya. Istrimu itu galak kayak gitu. Iya Pak. Oh bener loh saudara, luka loh. Putih-putih semua. Kalau sudah sembuh kan lukaan putih. Galak. Gak bertobat. Sampai habis ludes. Omahnya dilelang. Suaminya tekun sembahyang terus doa puasa 3 bulan. Turut kemana-mana. Lalu ketemu saya bilang gini. Pak, bagaimana jalan keluarnya? Bayar dulu. Nggak usah. Mau selesai. Selesainya kapan urusannya Tuhan, bukan urusan kamu. Ya. Satu saat Tuhan ngomong sama saya gini. Sekarang. Oh, ada apa Tuhan kok sekarang? Orang itu panggil. Sini kamu, saya bilang. Sekarang Tuhan bilang. Sekarang apa Pak? Istrimu bakal bertobat. Wah, dia bilang. Wah, puji Tuhan. Itu yang saya harap-harap. Yang pertama Pak. Wah, bukan masalah saya, tapi istri saya. Ya. Nah, dapat firman begitu, salah ngerti. Istrinya dikasih tahu. Dia bilang gini, Tuhan bilang kamu sudah waktunya bertobat. Oh, istrinya langsung, sabar bilang, Pak Yusa. Langsung dia bilang apa? Yusa suruh sini, tak usir. Bayangin saudara. Langsung dia telepon saya. Pak, jangan sini. Diusir Pak, kayak nanti. Loh, kalau istriku bilang tak usir itu jangan main-main Pak. Diusir sungguh. Wong, udah 1 pendeta. 5 pendeta. Semua mencelat. Diusir. Nggak terima tamu. Pergi. Orang kaya kok. Bayangin. Saya bilang, loh Tuhan diusir. Kamu sih salah, aku bilang ngawur. Kamu gak usah ngomong. Loh ya, pikirku ya puji Tuhan seneng toh Pak. Salah aku minum. Ngasih tahu dulu. Nah terus bagaimana? Pak? Aku bilang, Tuhan terpiye ini? Pergi. Kamu di rumah, besok jangan pergi. Di rumah, di kamar. Jangan ngomong, jangan apa-apa. Diem. Nanti saya datang. Kayak diusir, itu bukan urusan kamu. Kalau diusir, bukan urusan kamu. Jam berapa Pak? Jam 5. Ya. Jadi dia siap di kamar sembahyang. Jadi dia kan malu sama saya kalau saya diusir. Tapi saya orangnya gak peduli kok, sudah biasa lah. Saudara tahu jam 5 saya datang. Tepat di depan rumah. Persis dia sedang di kebun. Nyirami pakai dasternya basah lagi. Sebab orang ini tuh, wah kalau kamu menyampaikan firman, diuji sama dia, dituntut saudara. Memang ini orangnya gitu. Kalau ya, dak, spontan. Saya ketok, dok. Dia kan tidak kenal saya. Dan tidak dikasih tahu kalau Yusa mau datang loh. Nah, jadi tamu. Cari siapa Pak? Bukai dah. Cari siapa Pak? Cari kamu. Saya tidak bilang permisi, tidak. Cari kamu. Kok gede? Ini orang kok galak. Terus dia bilang, sebentar ya Pak, tak ganti baju. Gak usah. Terus akhirnya dia nuntun saya masuk ke ruangan tamu. Saya bilang, duduk. Ayo saudara. Aneh enggak? Aneh lah. Saya yang tamu atau saya yang punya rumah? Dia saya ketakutan saudara. Dia duduk diem. Terus saya bilang, hari ini saya datang. Kalau kamu tidak bertobat, kamu besok di bawah jembatan. Rumahmu disita. Tapi kalau kamu bertobat, Tuhan akan tolong. Mau bertobat tak? Ya mau. Hari itu tobat, saudara. Saya bilang, ya mau. Mau?
Ayo saya doakan. Dia mau, nangis. Suaminya langsung keluar dari kamar. Mau. Dirangkul sama, ya ini Yusa. Loh kok kamu nggak usir? Terus dia bilang apa? Gak bisa Pak. Kenapa? Aku teringat bapakku. Pak Yusa ternyata persis bapakku. Kalau merintah aku ya begitu itu. Saudara tahu? Aku kok bisa punya keberanian kayak gitu kan orang gendeng. Oh tahu-tahu deh. Cari siapa? Cari kamu. Saya tak ganti dulu. Gak usah. Duduk. Ternyata bapak itu sudah meninggal. Persis saya kalau merintah kayak gitu. Jadi dia takut, ketakutan terus pikirnya bapak ini hidup lagi. Mau bertobat saudara. Nah, dia bertobat, saya bilang bangun pagi, tiap pagi jam 5 sama suamimu. Berdoa, Tuhan nanti memberikan bicara sama kamu dan penglihatan sama kamu. Sama istrinya loh. Seminggu baru bertobat, Tuhan bicara. Dan masalah dia diselesaikan Tuhan. Semua balik. Siapa yang ngerti? Sedang saudara sudah nurut seminggu, sebulan, 2 bulan, setahun. Kok tidak ada apa-apa? Loh itu haknya Tuhan. Bukan hak kamu. Jangan kecewa. Tuhan, Alkitab berkata, Dia tidak senang melihat kamu menderita. Ada waktunya kamu nanti akan dilawat oleh Dia. Dia tidak pernah membedakan. Tapi Dia tahu sifat dan perangaimu. Setiap orang sendiri-sendiri. Tapi percayalah bahwa Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu. Tuhan itu setia. Tuhan itu adil. Tuhan itu benar. Semua ditolong menurut waktu dan kebutuhannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Engkau tahu keadaan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu. Masalah demi masalah semua dihadapi. Isu demi isu semua didengar. Dan bahkan kerap kali menggetarkan hati kami. Ampuni kami karena kami tidak mengerti firman-Mu Tuhan. Tapi hari ini kami ngerti dan kami tidak mau takut dan khawatir. Karena semuanya sudah Engkau atur begitu rupa. Kami bersyukur karena kami mempunyai Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan akan kasih sayang dan setia-Mu. Saudara, Tuhan mengatakan pada saya hari ini, ada beberapa masalah yang Tuhan ingin selesaikan kepada saudara. Saya tidak tahu spesifiknya, cuma Tuhan berkata, percayalah, aku pasti menyelesaikan masalahmu. Sekarang tiba waktunya engkau berdoa dan kamu utarakan masalahmu pribadi demi pribadi. Karena kalau Tuhan berfirman, Dia pasti menyelesaikannya. Oh Yesus, Engkau lihat anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu. Semuanya punya masalah. Dan Engkau lihat Tuhan, mana yang urgen, mana yang masih menunggu. Tetapi hamba-Mu percaya, firman-Mu ya dan amin. Dan pasti ada yang segera Engkau selesaikan. Karena Engkau Allah yang setia. Terima kasih Bapak. Hanya tinggal tunggu waktunya. Dan Tuhan mengatakan ucapkan syukur. Percayalah bahwa Tuhan-Mu yang akan menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan akan kasih sayang dan setia-Mu. Karena Engkau begitu baik. Kami mengucap syukur akan kasih sayang-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Haleluya. Amin.